Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu fisiologi sistem digesti. Dosen pengampu Ibu Triwahyuning Puji Astuti, STTSI.T.MH.Kes. Perkenalkan, nama saya Dewi Aristiawati, NIM 22101125, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, tahun 2022 atau 2023. Baik, langsung saja, apa itu sistem pencernaan atau sistem digesti? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Yang kedua, proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan merubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. 1. Ingesti, pemasukan makanan di dalam tubuh melalui mulut. Kedua, mastikasi, proses pengunyahan makanan oleh gigi. Ketiga, deglutisi, proses menelan makanan melalui kerongkongan. Keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Kelima, absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Keenam, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Selanjutnya, proses pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kamu mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Ini adalah gambar dari proses pencernaan mulut. Kedua itu tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan merupakan salah satu pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerak meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Berikut ini adalah gambar dari tenggorokan dan kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Selanjutnya, getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, enzim yang fungsinya memecahkan protein menjadi pepton dan proteosa. Kedua, renin, enzim untuk mengumpulkan protein susu lalu dicerna oleh pepsin. Ketiga, asam klorida HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat, lipase gastrik,
enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan kim ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Ini adalah gambaran dari lambung. Nomor 4, usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Selanjutnya terdapat 2 muara saluran yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang disekresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Jejunum, usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jontot-jontot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limfa. Selanjutnya ada ilium, usus penyerapan. Bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ilium. Seperti jejunum, usus ilium juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya yaitu usus besar. Berikut ini adalah gambaran dari usus halus. Yang kelima, usus besar. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Ini adalah gambaran dari usus besar. Terakhir yaitu rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat Toperes merasa mules dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Ini adalah gambaran rektum dan anus. Yang terakhir ada daftar pustaka dan sumber. Yang pertama itu ada https www.tokopedia.com, blog sistem pencernaan manusia. Yang kedua ada sumber gambar Siteman. Yang ketiga ada sumber gambar Healthjet. Yang keempat sumber gambar Anatomy Medikin. Yang kelima sumber gambar Medical Express. Yang keenam sumber gambar Nusintim. Yang ketujuh sumber gambar Sridhanti. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang saya buat bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.